Selamat pagi teman-teman. Ini ada blok mesin Hino ya, yang tipe J08 ya. Nah ini kita mau cerita untuk blok mesinnya ini nih, sama pompa oli nih, fungsi pompa oli ya. Fungsi pompa oli nih, ini pompa oli teman-teman nih. Ini blok mesinnya terbalik nih teman-teman. Nah yang di atas ini harusnya kalau di unitnya itu di sebelah bawah ya. Yang sebelah bawah ini harusnya kalau di unit itu sebelah atas. Ini blok mesin terbalik teman-teman ya. Ini pompa oli, gear kerak as, gear penghubung ya. Ini gear penghubung juga buat pompa oli ya. Nah ini pompa olinya yang mau kita ceritakan. Ini fungsi dari pompa oli itu sendiri ya. Fungsi pompa oli itu kan untuk memompa oli sirkulasi ke dalam sistem oli di mesin tersebut ya, dari melumasi keras terus naik ke atas lewat jalurnya sampai di camshaft, sampai di pelatuk ya, sampai di valve-valve-nya yang di atas ya. Nah ini pompa oli, kalau misalnya mesin sudah hidup tuh ya, berputar ya, mesin berputar, ini memompa oli dari bawah, dari penampung oli masuk ke filter terus naik ke atas ya. Dari filter itu membasahi sini dulu teman-teman. Nih kelihatan nggak teman-teman ya? Ini ada lubang-lubang nih. Ini lubang oli buat melumasi keras itu nih. Nah ini didapat ini dari lubang yang ada di bloknya. Ini semua dulu nih masuk dari filter oli, masuk semua ke keras ini, dari cap 1 sampai ke 7 ya, semuanya masuk semua oli, baru naik ke atas. Nah tekanan olinya itu sendiri, tekanan oli yang dipompa dari hasil pompaan dari pompa oli ini itu sampai ke atas itu stabil tekanannya teman-teman. Jadi bisa dikatakan stabil karena apa? Begitu mesin berputar sepersekian detik itu lampu indikator oli yang di dashboard itu langsung mati teman-teman ya. Itu dalam RPM stasioner sekitar 500 sampai 700 itu pompa oli stabil, tekanannya stabil sampai di atas. Nah misalkan ada kebocoran dari pertamanya dari sini, apa dari filter oli dulu ya, dari filter oli. Kalau misalnya ada kebocoran dari filter oli, berarti ada tekanannya yang berkurang. Tapi walaupun tekanan berkurang, kalau misalnya pompa oli ini bekerja dengan baik, tetap masih bisa menyuplai oli stabil sampai ke atas. Apalagi kalau misalnya RPM-nya dinaikkan, misalnya dari 700 sampai 1000 ya. Nah yang rawan kebocoran juga dari sini teman-teman. Nih dari capnya ini kalau misalnya sudah aus metalnya itu teman-teman ya, itu jarak metal sama kerasnya ini sudah aus, itu oli ada kebocoran dari situ teman-teman. Dari sini teman-teman, oli ada kebocoran. Jadi nanti di indikator pompa oli itu akan berkedip. Kalau misalnya lebih parah lagi itu akan mati hidup ya. Lebih parah lagi itu nyala terus tuh indikator pompa indikator olinya yang di atas dashboard tuh. Nah ini kalau misalnya digas nih, kalau misalnya digas kan kebutuhan oli di dalam mesin itu kan standar segitu ya. Misalkan digas berarti kan
pompa air itu memproduksi lebih banyak oli yang ke atas ya, memompa oli itu lebih banyak ke atas. Padahal sebenarnya tidak serta-merta begitu teman-temannya. Ini jadi kalau misalnya mesin hidup, mesin berputar itu kebutuhan oli yang di atas sampai ke atas, kebutuhan oli untuk sirkulasi pelumasan mesin itu sudah cukup. Kalau misalnya digas atau RPM-nya dinaikkan, kata gampangannya itu digas lah ya. Kalau digas RPM sampai tinggi, ini kebutuhan oli yang di atas itu bukan semakin banyak teman-teman. Nah ini fungsinya nih, ini bypass pompa oli teman-teman. Kalau misalnya mesin itu digas, ini yang suplai ke atas itu tetap, jadi oli ngebuang dari sini teman-teman. Hasil pompa oli yang berlebih itu ngebuang di sini. Kalau ini misalnya macet atau misalnya ada kerusakan di valve bypass ini, itu akan menyebabkan kebocoran misalnya yang di jalur yang terlemah, misalnya kayak filter oli itu akan bocor kalau misalnya ini macet. Tapi kasus itu jarang, tapi untuk kasus tersebut pernah ada. Jadi valve bypass ini macet teman-teman, jadi filter olinya itu langsung meledak. RPM stasioner 500 sampai 700 itu masih aman. Begitu dinaikkan RPM-nya, karena valve bypass ini macet, itu filter oli langsung meledak teman-teman. Karena apa? Kebutuhan oli yang sirkulasi dalam mesin itu sudah cukup. Kalau misalnya digas, jadi oli itu tidak naik ke atas lagi hasilnya, tapi kebuang dari valve bypass ini teman-teman, kebuang dari sini ya. Jadi kalau misalnya lampu pompa oli, lampu indikator oli yang di dashboard itu punya teman-teman itu berkedip atau menyala, mati, menyala, itu bisa menandakan pompa olinya sudah lemah, sudah ada kerusakan di metal-metal keras tersebut teman-teman. Karena suplai oli itu yang pertama ke keras ini teman-teman ya. Nah itu berbahaya, harus langsung diperiksa gitu teman-teman ya. Ini jadi valve bypass ini mencegah berlebihnya tekanan oli yang dihasilkan. Nih, jangan sampai valve bypass ini macet, jangan sampai mesin kita rusak ya teman-teman ya, karena kita kurang teliti atau misalnya karena memang usianya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.